Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah baik. Sudah makan semua ini? Belum. Kenapa? Kenapa? Karena kalau biasanya ya di sekolah saya itu makan disiapin. Oh, disiapin. Catering itu. Ya. Terus sekarang ya dari gurunya nggak ada yang nyiapin, kurang ini. Oke, nggak apa, ini ujian untuk apa ya? Ya. Ayo sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa nih? Sarapan nasi geprek. Wah, mantap. Kalau Bintang? Sudah. Sudah ya? Berarti sudah siap mengikuti pelajaran ini ya? Sudah. Siap. Nopal belum sudah? Siap. Siap ya? Oke, jadi sebelum materi kita mulai, mari kita awali dulu dengan baca basmalah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kita sedikit merefleksi materi sebelumnya ya, mengenai dinul Islam. Saya mau bertanya dulu untuk supaya kita konsen bisa melanjutkan materi berikutnya. Menurut Nopal, dinul Islam itu apa kira-kira? Dinul Islam. Ya. Mungkin Nopal masih ingat materi sebelumnya mengenai dinul Islam? Nggak ada. Ya, kalau Virus? Sama dengan Wah, dinul Islam itu identik dengan agama Islam. Dinul itu agama ya. Islam itu adalah agama. Coba kalau menurut Nopal apa kira-kira? Dinul Islam itu orang kaum yang menyembah Allah SWT. Oke, dinul Islam adalah kaum yang menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau Virus sama ya. Kaum yang menyembah Allah. Kalau Bintang? Ya, saya yang mempercayai adanya Allah dan Rasulnya. Oke, seorang yang mempercayai Allah dan Urusan. mungkin teman-teman pernah mendengar ya bahwasanya ada istilah dinul Islam sama agama Islam itu. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih dinul Islam sama agama Islam? Apa kira-kira Pak? Apakah hal yang sama atau berbeda kira-kira? Mungkin dari segi kata beda ya. Agama ya diawali huruf A, kalau dinul diawali huruf D. Nah, kira-kira perbedaan keduanya ini apa? Beda bahasa. Beda bahasa. Oke, kalau Virus? ya memang beda bahasa. Kalau Nopal apa kira-kira Nopal? Kalau saya beda bahasa dan beda pengertian. Jadi teman-teman, di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai antara materi dinul Islam ya. Dinul Islam ini sama agama Islam ini memang ada perbedaan gitu. Kalau dinul Islam itu lebih identik kepada sesuatu yang bersifat turun dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dinul Islam, din ad-din. Kalau agama ini bersifat kepercayaan atau sesuatu yang dibentuk oleh manusia gitu. Kalau kita melihat secara bahasa, agama itu kan berasal dari dua kata yang berbeda ya, antara A sama gama. Kalau A itu tidak, gama ini artinya rancu atau kerusakan gitu. Jadi kalau orang yang beragama berarti dia bisa disebut sebagai orang yang tidak merusak atau tidak rancu. Makanya di dunia sekarang ini tuh banyak sekali agama-agama yang sudah menjadi sebutan di setiap negara atau setiap wilayah. Ada agama apa? Konghucu, apalagi Katolik, apalagi apa? Kristen, apalagi Hindu, Buddha ya. Jadi itu sifatnya kepercayaan atau sesuatu yang dibuat oleh manusia, kepercayaan ya. Tapi kalau di Islam ini lebih terkhusus kepada sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ad-din sendiri kalau kita lihat itu ada berapa? Ada berapa kira-kira ad-din itu? Adin. Kalau kita melihat ke dalam wacana ini ya, wacana kajian mengenai keagamaan ya, ad-din itu ada 3 teman-teman. Ada apa sih? Kristen, Yahudi sama Islam. Intinya kepercayaan ya, bukan kepercayaan ya, maksudnya suatu ajaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat itu bisa disebut sebagai agama samawi gitu. Sesuatu yang turun dari langit. Ada apa? Yahudi. Kalau Yahudi diturunkan kepada Nabi Adam, Ibrahim. Kalau
ini Kristen, Nabi Isa. Bisa. kalau Islam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tapi kalau kita melihat ke bawahannya, turunan-turunan bawahannya, ini sifatnya kepercayaan gitu. Kayak Hindu kan kepercayaannya, Katolik, bukan apa? Apa ya? Orang Cina itu Konghucu, kepercayaan kan, Percaya. kepercayaan. Nah itu sifatnya perbedaannya seperti itu antara dinul Islam sama agama. Cuma kalau kita melihat Kristen yang sekarang atau Yahudi yang sekarang, ini sudah bergeser dari nilai aslinya. Kalau nilai aslinya kan ya yang diturunkan ke nabi-nabi sebelumnya gitu. Kalaupun kaumnya pengen meyakini agamanya itu benar, ya berarti harus kembali kepada dinul Islam. Karena di dalam Al-Quran sendiri pun itu sudah dijelaskan teman-teman. Apa coba? Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi kalau teman-teman Yahudi atau orang-orang Nasrani yang pengen mengakui agamanya bersumber dari Allah, ya mau nggak mau harus mengikuti ajaran. Karena ajaran mereka sendiri sekarang ini sudah apa ya? Ya kitabnya kita lihat sendiri loh, sudah apa? Sudah beda ya. Sudah banyak apa ya? Perubahan-perubahan gitu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nopal sampai sini paham nggak? Kok bengong aja kira-kira? Insya Allah paham. Coba apa kira-kira yang dimaksud? Nah, maksud Intinya apa kira-kira? intinya kalau agama lain ingin bermaksud Coba agak keras. Ada kamera kan? yang dimaksud adalah kalau agama-agama lain itu kalau mau menganggap Allah itu Tuhannya itu harus mengikuti ajaran-ajaran Allah. Kalau virus kesimpulannya apa kira-kira? Soal virusnya. Kalau kita apa kira-kira? Apa ya? Kesimpulan dari materi kita barusan apa? Yang bisa kita ambil? Aduh, lupa. Wah, lupa ya. Mungkin nggak apa, karena mungkin teman-teman lagi kurang fokus ya. Tapi setidaknya ada memori yang sudah tersimpan di otak teman-teman gitu. Sehingga ketika belajar selanjutnya teman-teman bisa menyebutkan, bisa merefleksikan lagi mengenai apa yang kita alami di zaman sekarang ya. Agama kita adalah agama Islam, dinul kita adalah dinul Islam. Oke, jadi teman-teman sekilas hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Nggak ada. Harus ada nggak? Bintang? Kalau saya satu pertanyaan aja untuk menambah durasi. Jangan tunggu lama-lama tiba-tiba nggak ada ini. Nggak ada. Nopal gimana Pak? Nopal ini kritis soalnya, meskipun agak-agak Tentang agama. agama. Maksimal ukuran Al-Quran itu berapa? Maksimal ukuran Al-Quran. Nah, ini ukuran apa ini? Ukurannya Al-Quran. Ukuran Al-Quran. Ukuran bukunya. Ya. Ya. Ukuran Al-Qurannya. Ukuran Al-Qurannya. Ya sebenarnya saya sendiri pun belum pernah mengukur ya ukuran Al-Quran itu berapa. Nanti Nopal kalau ada Al-Quran diukur lah juga ya. Kalau seperti itu nggak apa-apa Pak. Semana? Itu seperti itu. Sekecil mana? Nah, itu makanya dia. Oh sebenarnya nggak masalah. Cuma kembali lagi ke fungsinya gitu. Itu sebagai apa? Sebagai gantungan kunci kah atau sebagai sesuatu yang dibaca gitu. Karena itu tergantung sama niat ya, niat yang membuat ya. Yang membuat Al-Quran sekecil itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk gantungan kunci kah? Untuk apa? Untuk dibaca atau gimana? Untuk kalau misalnya ada kandungan kunci itu apakah itu haram? Berarti niatnya ini membuat Al-Quran untuk dijadikan gantungan. Haram. Ya nggak sopan juga sih ya. Sopan nggak kira-kira? Al-Quran jadikan gantungan kunci. Haram Pak. Ya terkait hal dan haramnya saya masih belum tahu ya. Intinya secara etika tidak wajar gitu kan. Ya masa Al-Quran dibuat gantungan kunci. Itu kembali lagi ke masalah niat ya, niat yang membuat dan yang lain. Teman-teman tahu nggak hadis masalah niat? Bentar. Innamal a'malu binniyat dan seterusnya.
hanyalah perbuatan itu dihitung sesuai niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah seseorang itu dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi setelahnya itu ada 2 poin teman-teman. Poin pertama, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang pengen hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya maka niatnya itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, faman kanat hijratuhu lidunya yusimuha amin muratin yang jiwa fa hijratuhu ila ma hajra ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya ini karena dunia atau ingin menikahi wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang dia inginkan. Nah sekarang saya mau tanya ke teman-teman, dari kedua poin ini, apakah ada 2 diksi kata yang berbeda? Kira-kira gimana Bang? Menurut saya sih nggak tahu ya. Belum tahu. Kalau Garus, Bintang? Cuman ada foto yang apa? Oh yes, enggak Pak. Saya jelasin ya. Ya. Jadi dari sini tuh intinya ada 2 poin. Jadi poin pertama ini, barang siapa yang pengen hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat Allah dan Nah, poin kedua ini beda lagi. Barang siapa yang ingin hijrah karena dunia atau ingin menikahi wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa? Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau kita samakan dengan poin pertama kan berarti bunyinya gini. Barang siapa yang hijrahnya ingin mencari dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan mencari dunia atau wanita yang ingin dinikahinya. Tapi kan ini enggak, konteksnya sesuai apa yang ingin dia niatkan. Nah maksudnya apa coba kira-kira? Contohnya virus ya, dia ingin hijrah kembali lagi ke Allah. Misalnya virus ini berandalan kan, dia ingin berubah. Nah berubah itu dikatakan sebagai hijrah ya. Nah, proses hijrahnya itu ingin kembali ke Allah dan Rasulnya, maka virus akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah sekarang Bintang, dia ingin hijrah dari keadaan miskin ingin menjadi orang kaya gitu. Berarti dia hijrah ingin mencari dunia, ataupun kalau Bintang nggak punya istri, dia ingin nambah lagi mencari wanita yang ingin dinikahi. Maka hijrahnya sesuai yang dia kira-kira apa coba perbedaan di sini? Ini kalau kita pikir itu ada 2 diksi kata yang berbeda. Niat sama yang diinginkan. Iya, niat yang pertama sama niat yang kedua ini ada aturan berbeda di sini. Kalau kita hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya maka kita akan dapat Allah dan Rasulnya gitu. Kalau kita pengen hijrah untuk dunia atau menikahi seorang wanita, apakah kita hanya dapat dunia atau seorang wanita? Ternyata enggak. Ternyata diksi katanya sesuai apa yang kita inginkan. Nah maksudnya apa coba? Cara memberikannya kita mungkin Ya jadi lebih ke ini ya. Kalau Nopal pengen mengejar dunia atau pengen mencari seorang wanita, terus kemudian di tengah perjalanan Nopal ini ingat sadar bahwasanya Allah itu tujuan utama. Nah maka itu kita masih punya kesempatan kembali lagi ke Allah. Makanya pakai diksi kata sesuai apa yang kita inginkan. Sampai sini paham teman-teman? Nah kembali lagi ke konteks pertanyaan Nopal tadi itu, apakah membuat Al-Quran kecil sebagai gantungan kunci diperbolehkan? Apakah boleh? Ya ada yang bilang nggak boleh, ada yang juga bilang boleh. Tetapi kalau Nopal pengen apa ya? Pengen bertobat ya sangat diperbolehkan karena sesuai apa yang dia inginkan. Jadi nggak paten dapat itu loh, nggak paten dapat niat yang dia lakukan. Tapi masih bisa kembali lagi ke. Contohnya virus pengen ke diskotik gitu, pengen ke diskotik, pengen ya bersenang-senang di sana ya. Nah terus nyampe ke tengah jalan ataupun di lokasi virus ini nggak serap jadinya. Nah maka dia masih ada kemungkinan bisa mengembalikan niat sesuai keinginan kemana? Ke malam. Terus mana? Jadi teman-teman sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Ya. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.